Ini sudah kupu-kupu belum? Ini kupu-kupu apa bersilang? Kalau yang menurut Sakib kupu-kupu itu gimana? Oke ya. Tadi menghitungnya sudah ya. Nah, ini bisa menggunakan satu tangan. Ya, kalau sudah ahli menggunakan satu tangan nanti juga terbiasa. Oke, seperti ini. Oke. Nah, tadi kan diukur nih, mulai dari sini ke sini ya. Misalnya dari sini ini ke sini. Oke. Ya, dia sekitar ini ya. Misalnya sekitar ini. Nah, tandanya gimana, Bu? Misalnya ini ada lubang nih, lubang. Nah, lubang paling bawah ditambahkan mungkin 5 sampai 6 cm seperti ini. Jadi yang Anda ukur dari sini ke sini adalah ya ujung masuk lewat lubang hidung ke orofaring. Nah, seperti ini. Gini kan? Ya, ini nih di belakang sini. Gitu. Ini ya. Jadi nah, ini adalah batasnya. Ini menjadi patokan ketika ini sudah sampai posterior faring. Nah, ini sudah mulai masuk ke percabangan ya. Jadi sebatas ini. Nah, kalau sudah masuk sebatas ini minta pasien untuk menelan. Ya, oke. Jadi Anda tahu kapan pasien diminta untuk menelan ludahnya atau kapan kita lakukan fleksi leher ya gitu. Kalau pasiennya tidak sadar atau gelisah ya, bagus sekali misalnya kalau ketika tindakan misalnya dilakukan restrain tangan membantu sementara ya, atau satu tangan kiri di bawah leher pasien ya. Nah ini oke. Nah oke, ini kita bisa kontrol juga ketika misalnya goyang-goyang, kita bisa Bapak, nah ini kita fiksasi sebentar ya untuk membantu gitu ya. Nah kalau misalnya kasihan dia inusan. Tadi setelah cek ya, sudah memutuskan kanan dan kiri ya. Oke. Kalau misalnya Bu, boleh nggak Bu hiperfleksi terlebih dahulu? Boleh. So, bukan hiperfleksi, hiperekstensi ya. Oke, seperti ini untuk meluruskan gitu ya. Oke, atau misalnya Anda beginikan, boleh. Ini kita masukkan ke kiri ya. Ya. Pasiennya sadar nggak atau nggak sadar nih? Nggak sadar. Oh, kalau sadar kita, nah Bapak kita masukkan selangnya ya Pak, tarik nafas dalam. Nah, tarik nafas dalam ini supaya dia rileks. Tapi kalau sudah sampai percabangan, jangan suruh tarik nafas dalam, karena akan membuka saluran nafas. Ya, oke, oke sip, oke Bapak, oke sekarang beginikan, telan Pak ludahnya. Telan ludahnya sambil kita masukkan. Nah, ini kita fleksikan. Nih, tangan kita fleksikan. Kalau untuk pasien tidak sadar ini juga bisa difleksikan sambil masuk, ya. Dengan memfleksikan, kita pastikan jalan nafasnya tertutup. Ya, oke. Gitu ya. Nah, fleksikan sampai kapan Bu? Boleh misalnya sampai ada sebatas ini, atau misalnya kalau sudah masuk lewat percabangan mungkin 10 cm, 5 sampai 10 cm ya, setelah tadi. Ini. Ya, seperti itu. Ya. Bisa juga Anda misalnya sambil masukin, sambil melihat. Kalau tadi saya masukin sambil melihat. Kalau mulutnya terbuka seperti ini, kita lihat apakah ada di dalam mulut atau tidak. Tapi kecenderungannya pasiennya tidak terbuka mulutnya. Kita ceknya nanti saja. Sudah? Kalau misalnya tidak ada hambatan bisa masuk ya. Kalau misalnya Bu ada hambatan ini sulit gini, kita mungkin ada seperti tarik ulur sedikit ya. Ini tarik pelan-pelan ya, gini bisa.
gitu. Kalau ada tahanan, mungkin saja dia menggumpal di mulut, ya gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kita pastikan mulutnya kita lihat, ya, bisa dibuka. Bapak buka mulutnya, atau kalau ketika tidak sadar bisa dibuka seperti ini, bisa menggunakan tong spattle, ya, bisa diturunkan lidahnya seperti ini. Kalau misalnya sulit, bisa menggunakan swab. Dipastikan pakai sarung tangan. Ada nggak rasa atau selang yang melingkar, ya gitu. Kalau nggak ada, kita pastikan dulu aman, ya gitu. Nah, pada dasarnya kalau dia sudah masuk, ya, di belakang orofaring itu ada selang yang tegak seperti ini di belakang sana, gitu ya. Jadi kalau Anda sentuh, pasti di belakang sana begini, ya. Seperti misalnya ini dinding faring yang belakang ini akan tegak seperti ini. Ya, kalau kita sentuh ada, gitu, ya. Oke, nah seperti ini, ya, gitu. Jadi tadi bisa dimanuver dengan memfleksikan ketika pasiennya tidak sadar. Bu, kalau misalnya ada kontraindikasi untuk fleksi leher, contohnya ketika ada fraktur servikal, tulang servikal, ini tidak boleh difleksikan. Jadi kita lakukan seperti ini tadi, ya, gitu. Nah, ini memang agak challenging, ya, karena tadi kemungkinan akan sulit seperti itu, ya. Tapi bisa juga dilakukan semi-forward, ya. Tapi nanti lama-lama akan ada sense untuk memasukkan itu, ya. Ditambah dengan berdoa, oke? Ya. Kalau sudah masuk, kita cek ininya tidak ada, ya, berarti langkah berikutnya, oh ini langkahnya sudah aman nih. Tapi kita pastikan dia masuk ke saluran nafas atau saluran cerna, gitu. Caranya, ya tadi teman-teman ada menyebutkan dengan menggunakan air, ya, untuk melihat gelembung udara, ya. Kemudian cara yang lain adalah dikasih udara, oke. Seperti tadi yang dipraktekkan, ya, oleh Raihan. Kemudian ada juga dengan melakukan aspirasi lambung untuk mengetahui kalau misalnya dia di lambung ada nggak cairan yang teraspirasi, yang ditarik, ya gitu. Namun, ya, cara yang pertama saya sarankan adalah setelah ngecek mulut aman, ya, menggunakan cara air, ya, air. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah menggunakan udara dimasukkan, pasti tidak akan ada udara yang masuk tambahan walaupun kita tarik lagi, ya, gitu. Atau misalnya ketika kita sudah tarik cairannya, di sini tuh sebenarnya sudah ada isinya, ya. Isinya bisa apa? Bisa memang cairan lambung, atau memang ketika kita masukin banyak sekretnya, ada yang masuk adalah sekretnya di sini, gitu, ya. Jadi yang pertama adalah ini air bersih, ya, atau air minum kita masukkan, gitu. Kalau dia masuk ke saluran pernapasan, dia akan jadi apa, sakit blubak ya, saya nggak tahu suaranya, ya, kalau di loudspeaker seperti itu kali suaranya. Jadi ada gelembung udara yang keluar, ya. Tapi gelembung udaranya seperti apa, Bu? Kalau dia satu, kira-kira hanya keluar satu nih di sini, misalnya satu gelembung, gitu, satu saja. Menurut Anda masuk ke saluran pernapasan? Enggak juga sih, wow, yakin ya, enggak juga ya. Enggak juga, soalnya kan di lambung juga enggak penuh isi asam lambung semua. Oke. Jadi lambung itu sebagian ya ruangan kosong, ya. Termasuk ini, selang ini tuh kosong, isinya kemungkinan udara yang bisa keluar. Jadi kapan dikatakan masuk ke saluran pencernaan? Ketika gelembungnya membentuk pola inspirasi dan ekspirasi. Seperti kalau main sedotan, disedot terus ditarik, sedot lagi, ya, itu gelembung-gelembung inspirasi dan ekspirasi, ya, tubuh. Bu, tadi kalau misalnya cuma satu, berarti kita keyakinannya mungkin 50%, ya, gitu. Oh, soalnya ada udara. Ini udara yang dari mana, gitu.
Oke? Nah, makanya ada pengecekan selanjutnya. Nah, pengecekan selanjutnya dengan mengaspirasi ya. Ini tadi Raihan udah selesai soalnya ya. Dengan mengaspirasi ya. Nah, hasil aspirasi ini kita tentukan. Ya, tadi aspirasi. Kalau memang hasilnya gampang diambil, kalau pasiennya habis minum susu, pasti keluarnya susu. Habis makan bubur, berarti pas di lambung. Aman ya kalau gitu ya. Nah, ketika kondisinya ini kita tarik, nggak ada, susah. Pernah ada yang lihat begitu? Ya, susah Bu, nggak ada Bu. Ini gimana nih Bu? Berarti kan Anda curiga nih di lambung atau enggak? Kalaupun misalnya kondisi lambungnya kosong, bisa saja ada cairan lambung ya yang tidak banyak, sedikit. Misalnya warnanya putih kekuning-kuningan ya. Ini bisa idealnya dilakukan pengecekan pH dengan kertas lakmus. Tapi itu jarang ya gitu. Atau misalnya sulit ditarik, keras, nggak ada isinya Bu, yang ada hanya sekret gitu. Semakin bingung, bener nggak? Itu ke paru-paru atau kemana ya Bu? Karena kalau misalnya pasiennya sekretnya ada banyak di mulut, di faring, di orofaring, ini tadi kan masuknya lewat situ, berarti kemungkinan ada sekret yang masuk ke situ tadi ya gitu. Nah, ini gimana Bu? Nah, oke, berarti masih nggak ya? Yakin. Tapi kalau tadi yang pertama tidak ada gelembung atau gelembungnya satu tapi yang tertarik adalah cairan lambung, kita pastikan itu sudah langsung. Tapi kalau kondisinya tadi ada gelembung satu, terus ini susah ditarik, banyaknya sekret, oke, berarti masih ragu-ragu. Boleh Anda, saran saya untuk cara yang ketiga, ya gitu, dengan memasukkan udara. Tapi cara itu sudah tidak direkomendasikan. Nanti kalau Anda boleh baca cara-cara itu. Kalau dimasukkan seperti ini 10 ya, diberikan tekanan ya. Jadi kalau diberikan tekanan ya sampai ke lambung sana, ujung lambung, bisa saja ujungnya itu ada di dinding lambung. Jadi kalau di dinding lambung seperti ini, dia ada berbekasnya. Kan terlihat bekas. Jadi kalau itu sering dilakukan, bisa saja dinding lambungnya dan terluka. Dinding lambung itu seperti lapisan mukosa, seperti rongga mulut. Coba rasakan rongga mulut Anda kan lembut kan? Nah, ya. Jadi seperti itu. Jadi termasuk memberi makanan seperti ini itu tidak disarankan. Makanya alirannya harus ikan air ya, kan harus sesuai dengan gravitasi manual saja, tidak dipaksakan. Nah, itu. Walaupun ada juga informasi yang terakhir didapatkan, Anda boleh searching nanti ya, menarik ini juga kan ini pakai kekuatan. Nah, makanya menarik residu itu jangan terlalu sering gitu ya, sesuai dengan kebutuhan saja ya gitu. Nah itu ya, ketika tadi cara yang satu kedua Anda tidak yakin, gunakan cara ketiga. Nah cara yang ketiga tadi gunakan 10 lah, setidaknya 10. Tapi supaya satu kali saja berhasil, tekniknya harus tepat ya. Ini pakai stetoskop, jangan pula begini nih ya kan gitu ya, harus tepatlah di sininya ya. Kalau memang stetoskop ini digunakan untuk langsung ke area tubuh pasien, gunakan seperti itu ya. Tapi kalau nanti Anda sudah expert, benar nggak ya kalau saya begini tuh sudah langsung kedengeran gitu, karena kan ada pembatasnya gitu ya. Jadi sensitivitasnya saya rasa berkurang. Oke, jadi masuk di mana? Di area psikodes expert. Oke. Kalau Anda dominan kanan ya gunakan tangan kanan, ininya pegang tangan kiri. Nah kalau begini nih kekuatannya supaya ketika menekan ini cuma sekali saja ya begini. Oke. Kalau dia pakai tangan kiri mungkin nanti jadi seperti ini, nggak akan
terdengar, tapi dia perlu hentakan. Makanya hentakan ini kan menghasilkan suara. Dan kalau bisa ininya naik ya. Karena kalau ini begini, ini bisa kedengaran gesekan yang lain. Ya, gitu. Ini. Ya gitu. Oke. Nah, bunyinya seperti apa yang terdengar kalau memang masuk lambung? Bunyinya pernah dengar suara usus nggak? Suara usus, bising usus. Kayak gimana? Oh, ya kan nyaring ya seperti itu. Jadi yang ini juga nyaring. Kalau dia memang isinya adalah kosong, ya kecenderungannya seperti itu. Jadi dia nggak, kalau loop itu kan kayak apa ya? Bunyinya tumpul ya. Jadi, tapi kalau ini tuh agak nyaring dia, krek gitu. Oke, itu ya. Nah, setelahnya supaya memastikan lagi ini masuk ke lambung, bisa dilakukan dengan mengalirkan cairan. Sekaligus kita memberikan, tapi harus cek dulu sebentar, ya. Oke, misalnya diberikan 30 mili saja, ya. Oke. Turunkan pelan-pelan untuk ngecek, lihat respon pasien. Kalau dia masih ke saluran pernapasan, kemungkinan akan ada aspirasi tersedak. Jadi pelan-pelan lihat respon pasien. Kalau ini lancar, oh aman, tidak ada ini, ya. Tapi bisa saja sih pasiennya ada penurunan refleks batuk. Tapi kalau cara-cara 1, 2, 3 tadi sudah dilewatin, tambah ini, saya yakin itu aman. Ya. Jadi naikkan 30 lebih 30 cm ke atas ini. Kalau ini lancar berarti aman, ya. Tapi ada juga kasus kalau dia dimasukkan cairan ini nggak turun-turun. Pernah ada yang lihat? Iya, ya. Jangan panik. Jangan panik. Bisa saja masih ada proses di sini udara, ya. Untuk turun itu dia butuh proses gitu, seperti ada tahanan, ya. Jadi tetap tenang, ya. Bisa tambahkan tingginya sedikit atau diberikan manuver di sini, dipencet sedikit, ya gitu, ya. Sambil apa? Sambil berdoa. Ya, oke. Walaupun ini mudah, ya, tapi ini hati-hati kan tadi. Oke. Jadi jangan panik. Nah, ini di manuver saja sedikit, dipencet, mudah-mudahan seperti itu. Oke? Ya. Itu ya. Itu tips and triknya. Oke. Nah, kemudian plaster ya, plaster. Sebenarnya plasternya ini seni ya. Kalau tadi Raihan apa tadi tuh? Tipe X ya. Kalau sakit kupu-kupu itu gimana? Oke, ya. Boleh, yang penting rapi, tergantung tujuannya. Kalau dia mau lebih awet, kuat, nah itu harus difiksasi lebih kencang lagi ya. Kalau pasiennya gelisah tadi, apalagi suka batuk-batuk, ini bisa berubah letaknya. Jadi saya sarankan untuk difiksasi seperti ini. Ini dililit. Satunya, sisanya ditempel. Kemudian pada dasarnya sama seperti mungkin X atau kupu-kupu, tapi lilitannya banyak sedikit di sini. Oke. Ya. Terus timpa di atasnya supaya menambah fiksasinya. Oke, ya. Oke. Mau nyoba? Nah, ini boleh tarik-tarikan, jadi kencang memang ya. Nah, saya tidak menyarankan nempel di pipi, ya. Kalau sini sudah oke, ini bisa seperti itu. Karena kalau cuma tempel di pipi, kemungkinan bergeser
ya.